Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat pada hari Jumat ini. Kita berjumpa kembali. Di minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang normalisasi ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan dekomposisi pada tabel universal. Jadi ada beberapa tahapan yang kita gunakan mulai dari bentuk normal pertama sampai bentuk normal kelima ya. Jadi kalian sudah bisa kemudian bisa membangun tabel pada basis data. Nah, ya. Pendekatan yang kita gunakan kemarin adalah pendekatan yang pertama. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita akan merancang sebuah tabel di dalam basis data. Pendekatan yang pertama kemarin kita menggunakan normalisasi. Ini digunakan ketika di instansi atau di tempat kalian bekerja nanti itu sudah ada tabel universalnya. Artinya apa? Sudah ada tabel-tabel yang disimpan di dalam bentuk hard copy. Jadi sudah ada tabelnya, wujudnya tabel universal, kemudian kita lakukan dekomposisi untuk merancang tabel di dalam basis datanya. Nah, pendekatan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ERD ini singkatan dari Entity Relationship Diagram. Jadi sebuah diagram entitas. Jadi sebuah basis data itu digambarkan dalam bentuk entitas atau hubungan antar entitas. Nah, kita akan lihat apa itu ERD, kemudian bagaimana caranya menyimbolkan ERD, nanti kemudian bagaimana caranya kita mentransformasikan ERD yang sudah kita buat menjadi tabel di dalam basis datanya kita. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah slide presentasi saya sudah bisa terlihat? Sudah, oke ya. Jadi pendekatan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram. Sudah, Pak. Biasanya digunakan di dalam tahapan analisis perancangan basis data. Jadi ketika kita membuat sebuah basis data, ya kita bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, ini digunakan kapan? Ketika misalnya kita tidak menemukan sama sekali tabel universal atau belum ada hard copy dari tabel-tabel yang ada atau yang akan dirancang di dalam basis datanya kita. Jadi kita bisa menggunakan ERD ini. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan nantinya. Jadi kita bisa menyimbolkan basis datanya kita menggunakan entitas-entitas, kemudian ada hubungan antar entitas. Nah, jadi ERD ini digunakan sebagai perangkat ya atau rancangan ya yang digunakan untuk berkomunikasi antara pengembang basis data dengan pengguna. Jadi kalian sebagai pengembang basis data nanti akan berkomunikasi dengan pengguna dari basis data. Nah, hasil kalian komunikasi itu digambarkan dalam bentuk ERD ini atau Entity Relationship Diagram. Jadi ERD itu merupakan model data konseptual. Jadi kalau misalnya diibaratkan sebagai sebuah bangunan, ERD ini adalah rancangan dari bangunan tersebut. Jadi gambaran dari bangunan. Jadi misalnya kalau kita punya gedung, berarti di sana ada gambaran seperti apa ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung tersebut. Jadi ERD itu model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi dalam bentuk objek dan hubungannya. Jadi ada hubungan antar objek atau hubungan antar entitas nanti. Nah, kalau misalnya kita berbicara pada basis data universitas, berarti nanti kita di sana bicara ada entitas yang namanya mahasiswa. Kemudian ada entitas dosen. Nah, mahasiswa dan dosen ini ada hubungan. Hubungannya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mata kuliah yang diampu oleh dosen. Jadi nanti ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah, kemudian ada entitas dosen. Ya, kemudian ada relasi di sana. Nah, nanti setiap entitas itu akan disimbolkan. Jadi ada simbol entitas atau entity tadi ya, kemudian ada simbol untuk relasinya atau hubungan antar entitas. Nah, jadi ERD ini tidak bergantung pada software yang akan digunakan. Jadi apapun software yang akan kita gunakan nanti dalam mengimplementasikan basis data,
Kalau misalnya kita menggunakan MySQL, atau menggunakan Oracle, atau menggunakan PostgreSQL, itu tidak jadi masalah. Karena ERD ini hanya penggambaran konsepnya saja. Jadi, bagaimana kita menggambarkan hubungan antar entitas yang kemudian nanti akan ditransformasi menjadi tabel di dalam basis datanya kita. Jadi kita buat gambaran entitasnya dulu, kemudian setelah dibuat gambaran entitas, kita definisikan atribut untuk setiap entitas, kemudian baru kita lakukan transformasi. Nah, nanti pada ERD ini kita akan berbicara yang namanya kardinalitas. Jadi hubungan antar entitas itu ada empat jenis. Yang pertama itu kardinalitas one to one. Jadi antar satu entitas dengan entitas lain itu hubungannya adalah one to one. Kemudian yang kedua adalah one to many. Jadi satu entitas bisa memiliki banyak pasangan pada entitas yang lain. Kemudian ada many to one. Jadi banyak entitas bisa berpasangan pada satu entitas. Kemudian ada many to many. Jadi hubungannya banyak entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Jadi dia tidak bergantung pada software yang akan digunakan. Jadi kita hanya membuat sebuah gambaran bahwa entitas A, kemudian ada entitas B, saling berelasi menggunakan kardinalitas one to many, atau one to one, atau many to many. Nah, nanti dari gambaran itu kita akan turunkan menjadi tabel-tabel di dalam basis datanya kita. Jadi kalau pada normalisasi kemarin kita sudah punya tabel universal, kemudian kita lakukan dekomposisi menggunakan aturan-aturan dari bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, BCNF sampai ke bentuk normal kelima, menghasilkan tabel-tabel. Nah, ini juga sama. Jadi dari konsepnya tadi, yang ERD tadi, kita transformasikan menjadi tabel. Nah, ini berlaku universal. Artinya apa? Simbol yang kita gunakan pada ERD ini nanti akan dipahami oleh semua orang yang merancang basis data. Jadi kalau entitas itu biasanya disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian relasinya kita simbolkan dengan belah ketupat gitu ya. Dan tidak bergantung pada software yang akan dipakai. Nah, ada 3 proses dari perancangan basis data yang terkait ketika kita menggunakan ERD ini. Jadi yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi tahapan awal ini kita menganalisis kebutuhan dari basis data yang akan kita kembangkan. Nah, biasanya kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan pengguna dari basis data ini. Atau pengguna dari sistem yang akan dikembangkan nantinya. Jadi kita menggali kebutuhan data untuk penyajian informasi. Jadi kliennya kita butuh penyajian informasi seperti apa. Nah, dari sana baru kita terjemahkan. Nah, biasanya ini kita namakan sebagai aturan bisnis. Jadi misalnya kalau di universitas itu ada di kampusnya kita ya, di sistem informasi akademik itu kalau misalnya ada basis datanya ada aturan bisnis yang diterapkan. Misalnya satu mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu kan aturan bisnis yang diterapkan. Nah, nanti ini akan diterjemahkan bahwa ada hubungan antar entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah yang memiliki kardinalitas many to many. Nah, kita gali informasi itu. Jadi semakin lengkap hasil analisisnya kita, itu akan semakin baik basis data yang dihasilkan atau tabel-tabel yang dihasilkan nantinya. Kemudian baru kita melakukan perancangan basis data konseptualnya. Nah, kita lakukan perancangan basis data konseptualnya itu dengan menggunakan entity relationship diagram ini. Jadi kita buatkan gambaran hubungan antar entitas yang sudah kita dapatkan dari hasil analisis kebutuhan tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah perancangan basis data logisnya. Artinya apa? Dari hasil entity relationship diagram itu kita lakukan transformasi. Jadi misalnya sebuah entitas dia memiliki kardinalitas many to many. Misalnya entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Hubungannya adalah many to many. Maka nanti ketika kita lakukan transformasi, kalau kita sudah tahu aturan di ERD bahwa ketika kardinalitasnya many to many, dua entitas memiliki kardinalitas many to many, maka ketika proses transformasi dia akan menjadi 3 tabel. Jadi tabel apa saja? Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama hasil dari kardinalitas many to many, nanti kita munculkan tabel namanya tabel jadwal kuliah. Nah, ini 3 tahapan yang harus kita pahami ketika kita akan merancang sebuah basis data dengan menggunakan pendekatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi, harus analisis kebutuhan dulu, artinya kita buat aturan bisnis dari basis datanya kita.
Ya, jadi kalau misalnya di sebuah universitas dengan universitas lain punya aturan bisnis yang berbeda, ya, walaupun dia sistem formasi akademik, pasti aturan bisnisnya berbeda. Maka nanti hasil perancangan basis datanya juga akan berbeda. Ya, ini tahapan yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya pada normalisasi kemarin ada 6 tahapan yang harus kita lakukan, tapi kalau pada ERD kita cukup 3 tahapan. Nah, ini 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan pertama kemarin sudah saya jelaskan melalui normalisasi, pendekatan kedua adalah dengan menggunakan ERD. Nah, penggambaran ERD nanti kalian bisa menggunakan beberapa software, ya. Jadi misalnya kalian bisa menggunakan draw.io, bisa digunakan untuk menggambarkan ERD, atau bisa menggunakan Microsoft Visio, itu bisa juga digunakan. Atau software lain seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, menggunakan Power Designer. Jadi kalau misalnya pada Power Designer kita bisa menggambarkan namanya CDM, Conceptual Data Modelnya. Cuma simbol dari entitasnya berbeda, ya. Tapi itu bisa digunakan sebagai ketika kita menggunakan Power Designer, itu bisa digunakan sebagai tools untuk menggambar ERD-nya kita. Nah, ini 3 tahapan yang perlu kalian pahami. Jadi, kalau misalnya ke depan nanti ketika kalian sudah bekerja ditanya berapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menggambarkan basis data, ya jawabannya adalah 2. Menggunakan normalisasi ketika misalnya tabelnya sudah ada, atau tabel universal di instansi tersebut sudah ada data-datanya, kemudian sudah ada tabel-tabelnya yang menyimpan informasi, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan normalisasi. Tapi kalau misalnya belum ada sama sekali, baru mengembangkan sebuah basis data, maka cukup menggunakan pendekatan entity relationship diagram. Jadi kalian bisa tahu kapan saya menggunakan normalisasi, kapan saya menggunakan pendekatan ERD ini. Ya. Nah, kemudian ada tahapan lainnya yaitu perbaikan skema. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, kemudian penambahan aturan bisnis, maka kita lakukan perbaikan skema. Kemudian ada perancangan basis data fisiknya, ya. Jadi setelah direvisi tadi atau diperbaiki, kemudian kita lakukan perbaikan pada basis data fisiknya. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini adalah perancangan keamanan. Jadi kalau perancangan keamanan ini kita memberikan privilege pada basis datanya kita. Jadi kalau misalnya ada beberapa user yang bisa mengakses database-nya kita bisa memberikan privilege yang berbeda terhadap masing-masing user. Jadi user A bisa ngapain aja terhadap tabel, user B bisa ngapain, user C mungkin bisa semua gitu ya. Nah, itu privilege yang diberikan. Itu dari sisi keamanan perancangan basis datanya. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu beberapa simbol terkait dengan ERD. Jadi di sini ada 3 simbol umum yang biasa digunakan. Yang pertama adalah entitas. Nah, entitas itu biasanya disimbolkan dengan dengan persegi panjang. Jadi harus diingat bahwa entitas simbolnya adalah persegi panjang. Kemudian ada atribut. Jadi setiap entitas itu pasti memiliki atribut. Jadi atribut itu fungsinya adalah untuk mendeskripsikan entitas. Jadi misalnya kita punya entitas mahasiswa, dia punya atribut apa saja? Ada atribut NIM, nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, itu atribut. Ya, nanti ada beberapa jenis atribut. Jadi ada yang atribut yang multi value atribut, ada yang composite atribut, atribut kunci, kemudian atribut atribut lemah dan lain sebagainya. Nah, nanti masing-masing atribut itu disimbolkan dengan cara yang berbeda, tapi pada umumnya dia menggunakan simbol elips ini ya. Nah, kalau misalnya atribut kunci biasanya nanti pakai underscore. Jadi itu sebagai atribut kunci atau atribut identitas pada entitasnya kita. Kemudian atribut simbolnya elips tadi, kemudian hubungan kita gambarkan dengan belah ketupat ini. Nah, ini berlaku secara universal. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja di luar negeri menggunakan konsep ERD, sama konsepnya. Simbolnya juga sama. Dan ini sudah dipahami secara universal. Nah, yang pertama adalah entitas. Jadi, entitas ini merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Ya, contohnya apa? Ya, mahasiswa, dosen, ya kan? Kemudian mata kuliah, ya itu bisa dikatakan sebagai entitas. Mobil, ya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah entitas.
Ya. Jadi seorang manajer itu bisa entitas, dikatakan sebagai sebuah entitas. Kemudian mainan juga bisa dikatakan sebagai sebuah entitas. Nah, dilambangkan dengan persegi panjang ini. Jadi kita menggunakan persegi panjang. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian menggambarkan ERD itu tidak menggunakan persegi panjang tapi menggunakan persegi, ya salah. Ya itu bukan entitas namanya. Jadi ini entitas. Jadi semua objek yang ada di dunia nyata di dunia nyata itu bisa kita katakan sebagai entitas. Jadi tergantung dari basis data apa yang akan kita bangun. Jadi kalau misalnya kita di universitas ya ada entitas dosen, mahasiswa, mata kuliah gitu ya. Kemudian entitas yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita membangun sebuah sebuah basis data pada perpustakaan ya ada entitas buku, kemudian ada entitas penerbit, ada entitas pengarang, kemudian ada entitas anggota gitu ya, the member gitu. Nah, itu entitas. Jadi objek pada dunia nyata. Jadi disesuaikan dengan kalian membuat basis data itu di mana gitu ya. Maka kalian akan bisa mendefinisikan entitas yang dibutuhkan pada basis data tersebut. Lambangnya adalah persegi panjang. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah atribut. Jadi pada ERD ada namanya atribut. Nah, atribut itu adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada sebuah entitas. Jadi kalau misalnya ada atribut ada entitas mahasiswa tadi, atributnya apa? NIM. Dia punya NIM. Identitas NIM-nya. Kemudian dia punya atribut nama lengkap, nama depan, nama belakang gitu ya. Kemudian ada atribut jenis kelamin, ada atribut lagi alamat, kemudian ada atribut tanggal lahir, tempat lahir dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau dia sebuah komputer, ya entitas komputer dia punya atribut apa saja, misalnya mereknya, ukuran hard disknya, ukuran RAM-nya, ukuran atau prosesornya apa mereknya gitu ya. Nah itu adalah sifat atau karakteristik yang menempel pada sebuah entitas. Nah, disimbolkan dengan elips ini. Ya, kita simbolkan seperti ini. Ini atribut. Nah, jadi ini adalah entitas. Ya, kalau komputer ini adalah entitas, kemudian atributnya apa? Ada nomor inventaris, ada merek, ada ukuran RAM, kemudian prosesornya apa, ya. Nah, ini. Walaupun sebenarnya nanti kita bisa buat kalau misalnya merek ini merek bisa dijadikan sebagai entitas juga, ya kan? Kalau misalnya komputer itu hanya misalnya kode komputer, terus nama keterangannya apa, kemudian merek, kemudian prosesor itu kita bisa jadikan sebagai sebuah entitas sendiri. Jadi mereknya nanti ada ID mereknya, ada nama mereknya, atributnya ya. Kemudian prosesor juga sama. Jadi kalau misalnya dijadikan sebuah entitas tersendiri juga bisa. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi dari basis datanya kita. Ini atribut. Jadi perlu diingat bahwa atribut disimbolkan seperti ini. Nah, kemudian ini misalnya kalau saya bertanya ke kalian, kalau atribut orang, entitas orang ya, entitas orang atributnya apa? Ya ada nama, kemudian NIK gitu ya kan. Kemudian ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Kalau mobil ya kan juga ada atributnya. Kemudian ruangan juga ada atributnya. Kalau misalnya surat perjanjian sebagai sebuah entitas, ya dia punya nomor surat gitu ya, isi surat, judul surat, ya dan lain sebagainya. Nah itu atribut. Nanti kita bisa gambarkan. Nah kemudian ada himpunan entitas. Jadi kalau misalnya tadi entitas manajer, dia punya himpunan. Ya, misalnya himpunan manajer gitu ya. Jadi kalau himpunan entitas ini adalah kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik yang sama. Itu dinamakan sebagai himpunan entitas. Jadi misalnya apa? Himpunan entitas mahasiswa. Ya kan punya karakteristik yang sama. Misalnya NIM, nama, alamat gitu ya. Kan sama. Himpunan entitas dosen gitu ya, himpunan entitas manajer, himpunan entitas mobil gitu ya. Jadi kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik yang sama itu kita namakan sebagai himpunan entitas.
Nah, contohnya apa? Semua manajer dalam sebuah perusahaan ya, itu disebut sebagai himpunan entitas manajer. Ya, semua dosen yang ada di informatika ya kita namakan sebagai himpunan entitas dosen gitu ya. Atau di Fakultas Teknik atau di Universitas Jenderal Sudirman kita namakan sebagai himpunan entitas dosen. Ya. Dia punya karakteristik yang sama, punya NIP, punya NIDN, punya nama lengkap, punya jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu himpunan entitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan simbol entitas, atribut, ya. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dina Rantika bisa dipahami? Dina? Oke, berarti saya lanjut ya. Oke. Nah, itu himpunan entitas. Nah, misalnya ya, kalau kita menggambarkan himpunan entitas pegawai atau entitas pegawai employee. Nah, di sini ada atributnya apa saja ya. Atributnya ada employee ID. Nah, pada atribut employee ID ini ada underscore. Nah, ini sebenarnya melambangkan bahwa atribut employee ID ini adalah atribut identitas atau atribut kunci. Atau nanti kalau pada tabel, jadi kalau kita berbicara tabel, nanti namanya primary key. Primary key, mana primary key dari tabel employee ID? Itu primary key-nya atau kunci utama dari tabel employee yang membedakan antara satu record dengan record yang lain atau membedakan antara satu employee dengan employee yang lain adalah employee ID-nya dan sifatnya adalah unik. Tapi kalau pada ERD kita namakan sebagai atribut identitas ya. Oh, atribut identitasnya apa? Employee ID. Kemudian dia punya atribut yang lain. Ya, nama. Kemudian dia punya atribut lain apa? Tanggal lahir. Ya. Nah, ini kalau di bawah ya, yang di bawah ini hasil transformasi. Nah, saya tidak menjelaskan dulu untuk hasil transformasi, tapi yang di atas kita lihat ini adalah gambaran dari himpunan entitas pegawai. Nah, semakin banyak atributnya ya berarti semakin lengkap gitu ya. Jadi employee ID kalau mau dikasih lengkap, kita tinggal kasih. Jadi ini penggambaran himpunan entitas pegawai atau employee. Nah, yang berikutnya adalah hubungan atau relationship. Nah, kalau misalnya hubungan ini adalah pengait antara beberapa tipe entitas. Jadi kalau misalnya antar satu entitas dengan entitas yang lain pasti ada hubungan. Dosen dengan mahasiswa ada hubungan tidak? Ya ada. Hubungannya apa? Baik-baik saja, ya, bukan seperti itu. Ya. Jadi hubungannya apa? Misalnya satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Ya kan? Satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen. Kalau misalnya hubungannya adalah bimbingan akademik, ya. Jadi satu dosen membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa dibimbing oleh banyak dosen. Atau misalnya hubungan antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Itu ada hubungannya. Nah, hubungan ini didapatkan dari mana? Ya dari hasil analisis kebutuhan kita tadi. Kita membuat aturan bisnis di awal tadi. Ya, misalnya dosen mata kuliah sama mahasiswa. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen. Ya kalau di Unsud sendiri atau di informatika sendiri kan kita bisa lihat bahwa satu mata kuliah itu diampu oleh beberapa dosen. Ya minimal satu dosen gitu ya. Kemudian satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah. Berarti hubungannya apa? Many to many. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini ya. Ini adalah entitas mahasiswa atau entitas pegawai, kemudian di sini ada entitas departemen. Artinya apa? Satu employee bisa bekerja pada kalau di sini kita lihat ya, satu employee satu departemen. Satu departemen bisa memiliki banyak employee. Nah, hubungannya apa? Berarti many to one di sini. Jadi simbolnya adalah
many to one. Jadi biasanya disimbolkan seperti ini nanti simbolnya. Nah, ini one ya. Ada yang menuliskan seperti itu. Kemudian ada yang menuliskan modelnya M terus one ya. Ini one. M atau 1 gitu ya. Boleh. Ya. Nah, ini hubungan atau relationship antar entitas tadi atau himpunan entitas. Ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan hubungan antara dosen sama mahasiswa tadi. Kardinalitasnya apa kira-kira? Dosen dengan mahasiswa. Ya. Kalau misalnya seperti ini, berarti hubungannya adalah membimbing gitu ya. Dosen membimbing mahasiswa, pembimbingan akademik. Berarti dosen membimbing mahasiswa. Nah, kardinalitasnya ya satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen. Kalau misalnya pembimbingan akademik, ya tergantung tadi aturan bisnis yang kita terapkan. Hubungan antara dosen kan banyak tuh, hubungan bimbingan akademik atau hubungan bimbingan tugas akhir. Kemudian dosen dengan mata kuliah juga harus dibuat kardinalitasnya. Misalnya dosen dengan mata kuliah, kalau misalnya di Unsud, aturan di Unsud, satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen. Berarti kardinalitas yang digunakan adalah many to many. Nasabah dengan rekening bank. Ya, satu nasabah bisa punya banyak rekening. Ya, satu rekening dimiliki oleh satu nasabah, ya kan? Satu nomor rekening itu kan pasti satu nasabah. Kemudian barang dengan pemasok. Ya, kan boleh misalnya satu barang yang sama itu boleh dipasok oleh banyak pemasok. Ya, satu pemasok bisa memasok banyak barang, ya kan? Dia punya barang A, B, C, D, E. Kemudian satu barang, misalnya barang A, itu bisa dipasok oleh pemasok yang berbeda. Berarti kardinalitasnya apa? Many to many. Nah, itu makanya dari awal kita harus menerapkan dulu aturan bisnis dari basis datanya kita sebelum kita menggambarkan ERD-nya. Jadi aturan bisnisnya itu harus jelas terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan ERD. Kalau misalnya aturan bisnisnya belum jelas ya ERD-nya nanti bermasalah. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Diam berarti bisa ya? Atau bingung? Bisa Rudi? Bisa Rud? Oke. Bisa. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, Jadi, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini kan mulai bingung nih. Nah, ini saya ganti aja yang lebih sederhana. Jadi misalnya kita ambil kasus yang sederhana saja. Saya buat sebuah kasus yang sederhana. Ya, misalnya tadi kita punya dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi misalnya hubungannya apa? Dosen dan mahasiswa. Kita punya entitasnya apa? Ini saya langsung gambar entitas. Entitasnya apa? Dosen. Dosen ya. Nah, kemudian entitas yang kedua adalah mahasiswa. MHS saya singkat saja. Tapi nanti kalau kalian menggambarkan jangan disingkat mahasiswa. MHS, tapi tulis lengkap mahasiswa. Dan biasakan untuk nama entitas itu awalnya huruf besar. Ya. Nah, kemudian kita punya hubungan. Nah, hubungan ini langsung didapatkan dari aturan bisnis yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jadi saya langsung ke tahapan perancangan dari ERD. Nah, ada aturan penulisan dari hubungannya atau kardinalitasnya. Kita menggunakan kata kerja. Ya kan, misalnya dosen membimbing, berarti di sini membimbing. Bing ya. Itu dituliskan di dalam kotak. Nah, kemudian di sini kita kasih atribut. Ya, atributnya apa saja? Berarti ada NIDN ya. Atau NIP gitu. NIP sebagai atribut kunci, oke, yang membedakan antara satu dosen dengan dosen yang lain. Ya, kemudian ada nama dosen, tulis nama dosen. Nama dosen. Terus apalagi alamat, tulis alamat. Terus apalagi yang kita butuhkan. Jadi semakin lengkap atributnya berarti kan tabelnya semakin detail. Ya, tabel itu menjelaskan informasi yang detail. Hanya saja tabel ini jangan menjadi tabel universal. Jadi pada entitas dosen dia hanya di atribut yang dia miliki hanya atribut yang menggambarkan karakteristik dari dosen tersebut. Jadi ada NIP, ada nama, ada NIDN, jenis kelamin, agama, kemudian apalagi gitu ya.
Atau kalau misalnya agama mau sendiri, jadi ada hubungan dosen dengan agama misalnya ya. Ya, karena nanti agama itu bisa kita jadikan sebagai entitas tersendiri. Jadi misalnya sini ada entitas namanya agama. Ya, jadi kita jadikan sebagai entitas sendiri. Dosen dengan agama, misalnya dosen memiliki kan, memiliki, ya kan. Nah, kemudian dari hasil analisis itu kita bisa menggambarkan kardinalitasnya. Jadi misalnya dosen dengan mahasiswa, satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa dibimbing oleh banyak dosen. Nah, maka saya menggambarkannya hubungannya seperti ini. Nah, kalau banyak itu boleh pakai ini ya, garpu seperti ini. Kemudian satu itu di sini. Ya. Boleh seperti ini simbolnya, atau boleh satu ke banyak juga boleh. Ya, atau pakai satu ke many, satu ke m gitu ya. Jadi simbolnya boleh pakai yang ini, yang pertama, boleh pakai yang kedua, boleh pakai yang ketiga ini. Nah, berarti kan kalau saya membaca entitas dosen dengan entitas mahasiswa, satu dosen boleh membimbing lebih dari, kalau bacanya seperti ini kan, bisa membimbing banyak mahasiswa, berarti kan lebih dari satu. Ya. Nah, nanti ada istilah derajat keanggotaan. Berapa minimal yang boleh dibimbing? Boleh tidak ada, boleh nggak dosen tidak membimbing mahasiswa? Ya boleh, berarti kan minimalnya di sana 0. Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan power designer itu akan lebih terlihat. Ya, kita punya kardinalitasnya one to many. Kalau kita baca dari mahasiswa, berarti kan satu mahasiswa itu dibimbing oleh satu dosen. Ya kan? Kalau misalnya dilihat seperti ini kan, gambarannya bahwa satu mahasiswa ya satu dosen. Ini pembimbingan akademik. Kemudian mahasiswa punya atribut apa saja? Atribut kuncinya misalnya NIM sebagai atribut identitas. NIM, kemudian nama, kemudian alamat dan seterusnya ya. Nah, nanti dengan agama dia juga punya hubungan, ya kan? Kalau misalnya agama dia punya hubungan. Ya, agama kan dia sebagai sebuah entitas. Mahasiswa memiliki agama gitu juga. Nah, hubungannya apa? Satu dosen bisa punya banyak agama tidak? Ya, kalau di Indonesia aturannya satu orang ya satu agama. Tapi satu agama bisa dimiliki oleh banyak orang. Oh, berarti many-nya seperti ini. Many to one. Nah, gambarnya. Jadi ini. Many, one-nya ini. Ini one, ini many. Ya. Berarti kan bacanya satu dosen punya satu agama dimiliki oleh banyak dosen. Ya. Nah, artinya many to one. Kan many-nya ada di dosennya. Banyak dosen punya satu agama, ya kan? Atau satu agama dimiliki oleh banyak dosen. Ya kan? Nah, nanti ini jadi entitas tersendiri agama. Ini juga sama, mahasiswa dengan agama. Jadi satu mahasiswa punya satu agama dimiliki oleh banyak mahasiswa, ya kan? Misalnya mahasiswa A, B, C, D agamanya sama-sama Islam. Terus E, F, G agamanya Kristen gitu ya. Jadi many to one. Kita gambarkan sini simbol seperti ini, sini banyaknya. Ya, boleh pakai simbol 1 terus M juga boleh. Ya. Artinya satu ke banyak. Nah, ini adalah gambaran dari entitasnya kita. Agama nanti sini atributnya apa? ID agama. Atribut identitasnya ya. Kemudian agamanya. Nah, dia sudah menjelaskan dari ERD ini sudah menjelaskan bahwa database-nya nanti gambarannya seperti ini. Nah, ketika kita sudah menggambarkan ERD, ya ERD ini kita serahkan ke database engineer-nya. Dia sudah bisa menerjemahkan. Oh, berarti ada tabel apa saja? Oh, ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel agama. Pada dosen dia punya kolom apa saja? Ada NIP, ada nama, ada alamat. Pada mahasiswa ada NIM, ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Pada agama dia punya ID agama sama tabel agama. Nah, nanti kita bicara soal transformasi ERD-nya. Cuma sekarang ini konsep dari ERD-nya. Ibaratnya kalau ERD ini kita menggambarkan perancangan dari sebuah gedungnya. Oh, gedung itu punya ruangan. Ruangannya ruangan 1. Di dalamnya ada atribut apa saja. Ya, ada meja, ada AC, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada ruangan apa lagi gitu ya. Nah, itu entitasnya.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk ERD? Bisa dipahami nggak? Bila, bisa dipahami itu bila tangannya lagi ngelamun terus tuh. Oh, gambar ya. Gambarnya Bila. Lagi tidak diaktifkan kameranya Bila. Silakan Bila, ada pertanyaan Bila. Bila ada pertanyaan. Nah, nanti ujiannya sampai di sini ya. Ujian UTS-nya sampai sini. Maksudnya sampai ERD. Nanti ujian tengah semesternya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 19 apa tanggal 20 ya? Saya lupa. Jadi nanti sampai ERD. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau kalian sudah paham konsep normalisasi kemarin sama konsep ERD hari ini, saya bisa memastikan bahwa kalian sudah paham mengenai basis data. Secara konsep, sudah. Nanti kalau misalnya transformasi, kemudian kita mengenerate SQL itu ya perkara gampang, gitu. Hanya hafalan itu. Tapi yang penting adalah konsepnya. Silakan ada pertanyaan dulu. Ini gambarnya agak jelek nih, karena memang ya jelek ya gambarnya. Tapi ya seperti ini, dosen, mahasiswa, agama. Nah, hubungannya ada. Jadi tahapannya tadi ada 3 tuh, analisis dulu kebutuhan yang kita butuhkan, kemudian baru kita terjemahkan dalam bentuk ERD, gambarnya tadi, kemudian nanti ada tahapan transformasi terakhir itu. Silahkan ada pertanyaan. Nah, ini gambarannya ya. Jadi misalnya di sini ada kiriman, ada pemasok, ada barang, ada pelanggan, ada pesanan gitu ya. Nah, kan ada kardinalitasnya itu. Ya, pelanggan, ya, kemudian pesanan gitu ya. Mengirim pesanan dikirimkan ke pelanggan gitu ya. Satu pelanggan bisa pesan banyak barang atau bisa banyak pesanan, satu pesanan, satu pelanggan gitu ya. Oke. Nah, terkadang ya ketika kita menggambarkan ERD seperti ini, ada yang sering salah. Ya, jadi beberapa pengalaman saya ketika memeriksa rancangan ERD dari mahasiswa, salahnya itu di sini. Jadi misalnya kita mencantumkan di sini ada ID agama. Padahal ID agama itu merupakan entitas, bukan entitas, atribut dari agama, dari entitas agama. Jadi pada pada entitas dosen kita tidak menyantumkan atribut ID agama, karena atribut agama itu ada di sini. Nah, nanti ketika kita sudah mentransformasikan pada tabel, baru nanti akan muncul ID agama ya di tabel dosen. Tapi kalau kita sudah berbicara tabel, sama halnya dengan mahasiswa juga. Jadi mahasiswa dengan agama nanti tidak muncul ID agama pada entitas mahasiswa kalau kita bicara ERD. Atau misalnya kita mahasiswa dengan jurusan, tidak munculkan ID jurusan pada mahasiswanya dulu. Jadi mahasiswa itu berdiri sendiri sebagai sebuah entitas, kemudian jurusan juga berdiri sendiri sebagai sebuah entitas. Nah, ada atribut ID jurusan sama nama jurusannya. Nanti kalau misalnya sudah ditransformasi menjadi tabel, baru nanti akibat hubungan dari satu mahasiswa bisa punya satu jurusan punya banyak mahasiswa, hubungan dari many to one, maka muncul ID jurusan di tabel mahasiswa. Tapi itu nanti kita bicarakan ketika kita sudah sampai di transformasi. Kalau tidak salah saya sudah buat video untuk transformasi ERD ke tabel. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Wah, ini nggak ada jawab, berarti kalau diam berarti bisa ya, saya lewati saja. Nanti kalau misalnya tidak bisa berarti salah sendiri, tidak bertanya ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa tipe atribut. Jadi ada beberapa tipe atribut yang dimiliki oleh entitas. Jadi ini harus dipahami. Ini konsep dasar di ERD. Jadi ada namanya atribut sederhana dan atribut komposit. Bedanya apa? Yang satu sederhana, yang satu komposit. Kalau sederhana itu atribut yang nilainya tidak bisa dibagi lagi, dipecah lagi. Contohnya apa? Kalau di Indonesia nama lengkap itu sebagai atribut sederhana. Atau NIM itu sebagai atribut sederhana. Atau kode dosen itu atribut sederhana. Dia atribut kunci, bisa jadi atribut identitas nanti pada sebuah entitas,
tapi dia juga bisa dikatakan sebagai atribut sederhana. Nah, kalau komposit. Nah, komposit itu sebenarnya tersusun dari beberapa nilai. Contohnya apa? Alamat. Kalau di kita itu alamat itu sebenarnya atribut komposit karena ada nama jalan, ada nama provinsi di sana, nama kota, nama kabupaten, nama kelurahan. Nah, itu atribut komposit. Dia tersusun atas beberapa nilai yang sebenarnya bisa dipecah menjadi atribut tersendiri. Kemudian atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Nah, ini atribut yang single value sama multi value. Ya, kalau misalnya single value ya dia nilainya cuma 1. Misalnya NIM itu juga bisa dikatakan selain atribut sederhana, dia juga bisa dikatakan sebagai atribut bernilai tunggal. Ya, nilainya tunggal. Usia gitu ya, nilainya tunggal. Nah, tapi kalau yang bernilai banyak atau multi value atribut contohnya hobi, ya. Hobinya kita manusia itu hobinya bisa banyak atau nomor handphone. Nomor handphone bisa lebih dari 1 nilainya kan. Nah, dia masuk ke dalam atribut bernilai banyak. Nah, kalau kemarin pada normalisasi kan ada multi value atribut, maka kita jadikan dia sebagai tabel tersendiri kemarin. Nah, kemudian ada atribut tersimpan dan atribut turunan. Nah, kita lihat satu persatu ya dari atribut-atribut ini. Nah, yang pertama adalah atribut sederhana. Jadi atribut sederhana itu atribut yang tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi dia sudah mentok ya, sudah atomik gitu ya. Sudah paling kecil. Jadi kita tidak membagi lagi menjadi atribut yang lain. Kalau atribut komposit, dia atribut yang dapat dipecah menjadi komponen yang lain. Nah, nanti simbolnya akan berbeda ya. Ya. Ini contoh yang atribut komposit ya. Atribut komposit contohnya apa? Alamat. Karena dia terdiri dari alamat jalan, kota, kode pos. Kemudian nama ya. Kalau di luar negeri itu kan ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Kalau kita ya sudah, nama lengkap itu sudah tidak dipecah lagi, dianggap sebagai atribut sederhana. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada nama depan, nama lengkap, nama depan, nama belakang, nama tengah. Jadi dia masuk ke kategori atribut komposit. Nah, ini tergantung dari di mana kita membangun basis data itu. Nah, kemudian atribut bernilai tunggal ya. Jadi atribut bernilai tunggal adalah atribut yang nilainya hanya 1. NIM tadi, nomor pegawai, NIDN itu sebagai nilai tunggal ya. Kemudian kalau yang multi value telepon tadi, hobi, keterampilan gitu ya. Keterampilan seseorang kan lebih dari 1, maka dia bisa multi value. Maka nanti dia akan dijadikan bisa dijadikan sebagai entitas tersendiri ya. Nah, ini atribut. Kemudian atribut tersimpan. Jadi atribut tersimpan itu atribut yang secara eksplisit nanti tersimpan di dalam database. Contohnya apa? NIM, nama, dia akan disimpan di dalam database. Kemudian tanggal lahir, dia akan disimpan di dalam database. Secara eksplisit, dia akan tersimpan. Kita mendefinisikan pada ERD-nya kita bahwa itu ada atribut namanya atribut tersimpan. Jadi NIM, nama, alamat tadi sebagai atribut tersimpan. Dia selain single value atribut atau atribut tunggal, kemudian dia atribut sederhana, dia bisa dikatakan sebagai atribut tersimpan. Sedangkan atribut turunan itu atribut yang diperoleh dari operasi ketika kita menggunakan atribut tersimpan. Jadi misalnya apa? Mencari usia. Usia itu tidak disimpan di dalam database atau di dalam tabel, ya. Tapi usia itu hasil dari pengurangan antara tahun sekarang dengan tanggal lahir. Maka kita dapat usia. Maka itu dinamakan sebagai atribut tersimpan. Atau apa? Lama bekerja. Lama bekerja itu didapatkan dari mana? Dari tahun sekarang, tanggal bulan tahun sekarang, dikurangi dengan TMT-nya dia. Terhitung masuk tanggal berapanya. TMT dia bekerja. Nah, itu didapatkan atribut turunan namanya atribut lama bekerja. Atau misalnya IPK. Nah, kan IPK itu tidak tersimpan di dalam database-nya kita, tapi merupakan hasil dari perhitungan nilainya kita, SKS-nya kita gitu ya. Nah, itu atribut turunan dan atribut tersimpan. Jadi, atribut turunan adalah atribut yang nilainya dapat dikalkulasi dari nilai atribut tersimpan. Tadi ya.
usia, lama bekerja, kemudian ya pokoknya yang didapatkan IPK tadi ya, yang didapatkan dari operasi atribut tersimpan. Itu kita namakan sebagai atribut turunan. Ini kan ada lama bekerja, kemudian usia gitu ya. Nah, sekarang saya bertanya, menurut kalian dari tabel ini tabel ya, kalau ini tabel, yang mana yang termasuk ke dalam atribut turunan dan yang mana yang termasuk ke dalam atribut tersimpan? Yang mana? Silakan. Yang mana? Fala, yang mana Fala? Barang. Hanya nama barang. Yang tersimpan nama barang, Pak. Turun. Jangan pakai kata mungkin, yang pasti aja. Kodenya mungkin, Pak. Kode. Terus Nama barang sama kode. yang turunan jumlah harga satuan Terus sama yang lain. turunannya jumlah harga satuan sama Ahyar. subtotal. Yang tersimpan hanya kode barang. Tersimpan itu kode barang, yang turunan Jumlah subtotal. nama harga masuknya ke tersimpan atau turunan? Sama nama barang. Tersimpan. Oke. Jadi yang termasuk ke dalam tersimpan itu adalah kode barang, nama barang, Tersimpan. jumlah, harga satuan. Itu tersimpan di dalam database-nya kita. Tapi subtotal itu jadi atribut turunannya. Bahwa subtotal itu akan didapatkan dari hasil perkalian antara jumlah dan harga satuan. Jadi subtotal itu tidak perlu ada di dalam tabelnya kita atau tidak perlu menjadi atribut tersimpan, ya. Seperti itu ya. Jadi kode barang, nama barang, jumlah kan perlu kan? Oh, barangnya jumlahnya berapa? 4 ya, kita simpan 4, update 4 stoknya. Terus besok update lagi jadi 5. Berarti kan kita punya stok barang sekarang berapa? 5 gitu kan. Jadi masuk ke dalam atribut tersimpan. Kode, nama, jumlah, harga itu masuk ke tersimpan. Subtotal itu jadi turunan. Nah, ini jenis hubungan. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa ada 4 jenis hubungan antar himpunan. Jadi ada yang one to many, many to one, many to many. Ada 4 jenis. Jadi kalau yang one to one ini gambar A, ya. Jadi satu anggota pada himpunan A itu tepat berpasangan satu dengan anggota yang ada di himpunan B. Untuk one to one. A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, ini. Kemudian one to many. Nah, ini. Satu anggota di himpunan A itu bisa memiliki lebih dari satu pasangan yang ada di himpunan B. Ya, banyak kasusnya seperti ini. One to many. Ya. Kalau many to one kebalikannya dari yang B tadi di gambar C. Jadi himpunan ya. Anggota himpunan di entitas di himpunan A itu ya. Beberapa himpunannya itu memiliki pasangan satu saja di himpunan B. Anggotanya hanya satu. Jadi kebalikan dari one to many tadi. Ya tinggal dilihat saja bahwa kita meletakkan himpunannya itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kemudian many to many. Nah, ini berarti satu anggota di himpunan A bisa memiliki banyak pasangan di himpunan B. Ya, dan satu anggota di himpunan B itu bisa memiliki pasangan lebih dari satu di himpunan A. Nah, ini kardinalitasnya atau hubungan antar entitas ya. Jadi ada 4. Nah, sekarang kita lihat dosen dengan mahasiswa. Hubungannya apa? One to many atau many to one? Dosen dengan mahasiswa. Ya tergantung dari hubungannya apa ya. Apakah pembimbingan akademik gitu ya. Atau skripsi gitu ya. Kalau skripsi nanti bisa berbeda.
Kalau pembimbing akademik ya hanya satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen untuk hubungan bimbingan akademik. Tapi kalau misalnya bimbingan skripsi atau kerja praktek, misalnya ya, satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa dan satu mahasiswa bisa dibimbing oleh banyak dosen, ya maksimal 2. Ya. Nah itu hubungan, ya. Jadi bisa one to many atau bisa many to many, tergantung dari jenis hubungannya tadi. Kemudian dengan dosen dengan mata kuliah, ya tergantung dari aturan bisnis yang sudah ada di tempatnya kita. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diampu oleh banyak dosen. Ya, itu kalau di Unsur gitu ya, atau di informatika khususnya, itu bisa satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah, dan satu mata kuliah itu bisa diampu oleh beberapa dosen. Jadi team teaching namanya. Kemudian hubungan nasabah dengan rekening bank tadi jelas ya. Satu nasabah bisa punya banyak rekening bank, tetapi satu rekening bank hanya dimiliki oleh satu nasabah gitu ya. Barang sama pemasok barang tadi sudah jelas juga. Nah, itu hubungan atau kardinalitas. Nah, kemudian ada kunci. Jadi kalau kunci ini tadi bukan atribut kunci, tapi atribut identitas ya. Jadi kunci ini dimaksud sebagai pegangan untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Kan dalam sebuah himpunan entitas kan ada entitas-entitas ya. Misalnya himpunan entitas dosen, kan ada dosen A, dosen B, dosen C. Dosennya namanya sama, tapi yang membedakan adalah atribut kuncinya atau atribut identitasnya. Apa itu? Misalnya NIP atau NIDN. Ya. Nah, kunci dapat disusun atas satu atau kombinasi beberapa atribut. Jadi bisa satu, kalau misalnya dirasa satu atribut saja itu bisa membedakan antar entitas, ya, maka cukup satu. Tapi kalau misalnya tidak mampu, kita menggunakan beberapa atribut, ya. Nah, disebut sebagai pengenal atau identifier, atau bisa dikatakan sebagai atribut kunci atau atribut identitas. Tapi kita kalau di buku itu atribut identitas. Nah, jadi ada yang pengenalnya tunggal, hanya terdiri dari satu atribut saja. Ada yang pengenalnya komposit, terdiri dari beberapa atribut. Ya. Nah ini pengenal tunggal. Jadi atribut nomor mahasiswa atau NIM. Nah, disimbolkan dengan elips kemudian garis bawah. Ini sebagai atribut identitas atau atribut kuncinya. Ya. Kemudian ini atribut komposit. Nah, kalau dia atribut komposit, ID jadwal, ID penerbangan ya misalnya ya, bahwa dia kumpulan dari ID pesawat dan jadwal. Maka disimbolkan seperti ini. Ya, termasuk nanti kalau misalnya dia punya atribut komposit. Ini kan atribut identitas yang komposit, maka dia pakai garis bawah. Terus tersusun atas ID pesawat sama jadwal. Kalau misalnya nanti dia atribut komposit saja, maka tidak ada garis bawah. Misalnya apa? Alamat. Alamat kita buat, misal ya. Saya buatkan, anggaplah ini atribut yang punya alamat, ya. Alamat, maka kita buat sini, ini alamat. Alamat, tapi dia sebagai atribut komposit, terdiri dari kode pos, nama jalan, dan kota gitu, misal ya. Kota. Maka ini disimbolkan seperti ini. Ini atribut komposit, ya, tersusun atas tadi kode pos, jalan sama kota. Kalau ini atribut komposit identitas, ada garis bawahnya. Nah, itu harus kalian pahami. Karena nanti kalau misalnya tidak kalian tuliskan sebagai atribut identitas di dalam sebuah entitas gitu ya, nanti orang bingung itu yang mana atribut kuncinya gitu. Nah, ini bedanya antara atribut identitas tunggal sama atribut identitas komposit. Bisa dipahami ya. Nah, jadi mana yang sebaiknya dipilih? Kode bagian atau nama bagian gitu ya misalnya ya. Jadi pengenal harus dibentuk dengan melibatkan atribut-atribut yang tidak pernah berubah atau jarang berubah. Maka itu kita jadikan sebagai atribut identitas. Seperti apa? NIP itu jarang berubah. Ya. NIP itu jarang berubah. NIDN jarang berubah. Jadi kita bisa jadikan sebagai
atribut identitas. Dan pilih pengenal yang nilainya jelas dan tidak pernah nol. Artinya apa? Bahwa atribut yang dijadikan sebagai atribut identitas itu harus ada nilainya. Ya. Dan tidak boleh kosong. Karena kalau kosong kan ya nggak boleh. Atribut identitas itu harus ada nilainya. Karena dia unik biasanya, kemudian ada nilainya not null ya. Jadi tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang sebaiknya kita pilih, kode bagian atau nama bagian? Ya, kita pilih kode bagian. Karena kode bagian itu tidak pernah atau jarang berubah. Kode bagiannya itu saja. Nama bagian bisa berubah, ya kan? Kalau misalnya saya contohkan kementerian itu kan berubah terus namanya, tapi kodenya kan bisa sama. Kodenya A, kementeriannya apa? Kemenristekdikti, atau nanti bisa jadi Kemendikbud gitu kan. Tapi kodenya sama. Ya, karena sering berubah gitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai atribut identitas. Nah, ini atribut tunggal untuk menggantikan pengenal komposit yang terlalu panjang. Jadi kita bisa ubah ya. Ini atribut kompositnya tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan entity relationship diagram. Nanti bisa digambarkan dengan menggunakan draw.io. Ya, kalau misalnya kalian buka draw.io online, draw.io, ya, ini bisa digunakan untuk menggambarkan ERD. Jadi kita bisa gambarkan ERD dengan menggunakan draw.io, create new diagram, blank saja gitu ya. Atau entity relationship diagram kita buat gambar. Create, sini sudah ada pilihan. Di draw.io sudah ada pilihan entity relationship diagram. Kita tinggal create. Nah, kita simpan misalnya ERD. Oke. Dia simpan di offline. Nah, dia menggambarkan seperti ini ya. Tapi kalau kita mau menggunakan di buku gitu ya. Jadi kita gunakan ini. Misalnya ini. Ini sebagai ini, kemudian ini sebagai hubungannya gitu ya. Sini. Nanti tinggal kita gambarin saja. Nih, tapi ini tidak pakai panah. Panahnya dimatikan. Ya. Nggak perlu ada panah. Pakai line saja gitu ya. Pakai garis. Oke. Nah, ini boleh pakai seperti ini. Ya. Nah, cuma ini manual sekali yang kita buat ya. Nah, kemudian kita tulis di sini apa? Mahasiswa misalnya. Mahasiswa kemudian mengambil mata kuliah. Mata kuliah. Nah, mengambil. Nah, ini manual sekali kalau kita pakai draw.io. Tapi ini bisa digunakan untuk menggambar ERD-nya kita. Atau misalnya kita bisa pakai Power Designer. Power Designer itu bisa juga kita gunakan untuk menggambar ERD-nya kita. Jadi saya pakai Power Designer. Nah, kita buat baru. Kita buat apa? Conceptual data model gitu ya. Nah, kita buat CDM-nya. Ya, conceptual data model. Nah, sebenarnya ERD yang kita buat itu, conceptual data model. Di sini ada entitas. Nah, entity. Nah, kita gambarkan entitasnya apa. Ya, kalau di sini, kalau kita menggunakan ERD ini, ya. Nah, sini nama entitasnya apa? Mahasiswa. Mahasiswa, gitu ya. Kemudian atributnya apa saja? Ada NIM, terus nama lengkap, underscore lengkap, ya. Panjangnya berapa? Ini udah ini. Kalau yang kita menggunakan Power Designer nanti otomatis. Ada yang menggambarkan seperti ini. Kemudian ada entitas lagi yang lain, misalnya mahasiswa dengan mata kuliah. Pakai Power Designer. Mata kuliah. Ya. Atributnya apa? Kode mata kuliah. Kode mata kuliah, kode MK. Nah, sebagai mandatory, kemudian primary gitu ya. Oke, nama mata kuliah, nama MK. Terus SKS gitu ya. SKS sebagai atribut tersimpannya juga gitu ya. Oke, sudah
Sekarang kita tinggal kasih relasi. Misalnya mau dikasih relasi, ya tinggal ada hubungan, relationship dari ini ke sini. Nah, tinggal diubah ya. Kalau di sini sangat mudah kalau pakai Power Designer. Jadi saya bisa menerima nanti kalian menggambarkan menggunakan Power Designer. Relationship-nya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah kan? Ya. Nah, kemudian saya oke. Ya. Oh, mahasiswa. Tadi mahasiswa. Nah, ini mahasiswa mengambil mata kuliah. Apply. Ya. Nah, ini harusnya kardinalitasnya kita ubah. Kardinalitasnya. Kan sudah ada pilihan nih, ada 4 kardinalitasnya, one to many, many to one, atau many to many. Oh, kardinalitasnya many to many. Nah, dia menggambarkan seperti ini. Kan mudah nih. Tuh. Jadi orang tahu nih, oh kardinalitasnya adalah many to many, namanya mengambil. Kalau misalnya ini konseptualnya itu nanti ditransformasikan jadi tabel otomatis, ya nanti sangat mudah. Saya bisa langsung generate ini menjadi tools ya, misalnya generate ke physical data model. Ya. Kalau ke physical data model nanti jadi 3 tabel dia. Mau kemana? Ke MySQL 5 atau ke Oracle. Jadi 3 tabel mahasiswa, tabel mengambil mata kuliah, sama tabel mengambil. Nanti tabel mengambil itu otomatis dia akan buat NIM itu sebagai NIM sama kode MK itu sebagai primary key-nya. Nah, ini kan kita harus definisikan juga. Atributnya ini mandatory, terus primary key. Ya, oke. Nah, ini kalau kita menggunakan software namanya Power Designer. Jadi boleh menggunakan software ini, simbolnya nanti seperti ini kalau entitas. Jadi kayak apa ini ya, kotak seperti ini saja. Nah, atau bisa menggunakan Draw.io atau bisa menggunakan Visio. Kalau Draw.io harus seperti ini kita gambarin. Nanti kita manual buat atributnya ya. Atributnya apa saja kita definisikan. Nah, ini jangan pakai ini. Pakai garis. Nah, ya kan manual sekali. Ya, itu pilihan. Kalian mau pakai cara manual seperti ini atau mau menggunakan Power Designer seperti ini. Kalau Power Designer nanti otomatis. Sini sudah ada inheritance, ada association link-nya, ada entity, ada macam-macam package-nya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Semoga bisa dipahami untuk entity relationship diagram. Ya, nanti silakan kalau ada yang kurang jelas kalian bisa baca kembali, dan ini sudah saya rekam, nanti bisa dilihat atau ditonton kembali di YouTube. Nanti saya upload di YouTube. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti ujiannya sampai materi hari ini. Silakan dipelajari, nanti ujiannya online saya upload di OnClass ya. Silakan bisa diakses di sana nanti. Sesuai jadwal yang sudah ada di jadwal UTS-nya. Kalau tidak salah tanggal 19 atau 20 April gitu ya. Waktunya ya paling hanya 30 menit. Saya biasa berikan 30 menit, nanti ya dipastikan koneksinya bagus ya, karena kalau misalnya lewat dari waktunya ya sudah tidak bisa mengirimkan tugas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, karena minggu depan sudah puasa, mohon maaf apabila ada salah selama 6 kali pertemuan ya. Selamat berpuasa nanti ya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam.